selamat malam, apa kabar? Senang sekali malam hari ini saya Rio Oliver ya menyapa Anda di program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Nah, kalau Anda mungkin sekarang penasaran ya, kira-kira kenapa sih kok kota Surabaya ini beberapa titik dan juga lokasi masih saja ada genangan atau beberapa orang menyebutkan adalah banjir. Walaupun katanya memang surutnya lumayan cepat. Nah, usut punya usut ternyata mungkin ini ada sangkut pautnya sama permasalahan PSU, prasarana, sarana, dan juga utilitas. Apakah itu? Jadi tahukah Anda kalau memang ternyata setiap perumahan yang dibangun di kota Surabaya itu punya tanggung jawab untuk mengatur yang namanya PSU kepada pemerintah kota Surabaya. Nah, disinyalir ini juga merupakan salah satu hal yang masih belum terlaksana dengan baik dan juga benar. Makanya beberapa sudut kota Surabaya sepertinya banjir atau genangannya gara-gara masalah PSU ini sendiri. Tapi yang jelas untuk malam hari ini kami akan ngobrol seputar masalah PSU di kota Surabaya bersama dengan program Kawan Dewan hanya di Jawa Pos TV. Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki perkembangan yang cukup besar. Pemerataan pembangunan di Kota Pahlawan dilakukan demi terkikisnya disparitas dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Infrastruktur berupa fasilitas umum, baik prasarana, sarana, dan utilitas dibangun sedemikian rupa sebagai penunjang. Namun sistem ini belum maksimal, dikarenakan pemerintah kota Surabaya masih belum sepenuhnya mengelola prasarana, sarana, dan utilitas atau yang biasa disingkat PSU tersebut. Pengelolaan PSU selama ini terutama di sektor perumahan masih dikelola oleh pihak pengembang dan belum diserahkan kepada pemerintah kota. Lalu, apa dampaknya? Menurut Agung Prasojo, Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, selama PSU belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kota Surabaya, maka tidak akan tersentuh pembangunan. Parahnya, menurut politisi Partai Golkar ini, meski tidak diserahkan kepada pemerintah kota, pihak pengembang juga ditenggarai abai dalam memelihara dan mengelola PSU tersebut. PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau. Sehingga ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. Apa yang terjadi ketika hujan mengguyur Surabaya ketika pengelolaan PSU tidak dilakukan secara baik? Maka banjir pun merendam kota. Beberapa titik jalan Surabaya tergenang air dan warga pun dirugikan. Dan kita akan membahasnya dalam program Kawan Dewan kali ini bersama Agung Prasojo, Komisi C DPRD Kota Surabaya. Evaluasi pengelolaan PSU. Ya, kalau kita lihat ya gambar-gambar barusan merupakan sebuah gambar-gambar yang terjadi di kota Surabaya. Tapi yang jelas nih mungkin juga Anda belum pada paham ya kalau ternyata setiap perumahan yang ada di kota Surabaya itu sistemnya adalah terkoneksi. Karena kota Surabaya ini adalah merupakan sebuah kota yang sangat luar biasa cantik, bagus, dan semuanya ini harus connecting alias terkoneksi. Nah, kalau misalkan minggu kemarin ya, saya bersama dengan Ibu Aning dari Komisi C juga. Saat ini kebetulan saya juga bersama dengan perwakilan dari Komisi C. Beliau merupakan sekretaris dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Ada Mas Agung Prasojo. Selamat malam Mas Agung. Malam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Mas Agung. Nggak kemana-mana hari ini liburan? Tidak, khusus. Jadi kalau misalkan Anda mungkin ya saat ini sedang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya salah satu penyebab terjadinya banjir Kota Surabaya apakah benar PSU ya kan? Mas Agung, ini sebelum kita ngobrol panjang seperti itu karena banyak sekali pemirsa di rumah yang mungkin saat ini masih belum paham apa itu PSU dan bahkan masih ada juga belum tahu kalau ternyata perumahan yang ada di Kota Surabaya baik yang lama maupun yang baru itu punya tanggung jawab terhadap pemerintah Kota Surabaya. Monggo, Mas Agung, boleh dikasih tahu sama kita semuanya. Ya, jadi saya buka ya. Boleh, monggo, silakan Mas Agung. Ya, jadi mungkin PSU itu awam mungkin ya bagi teman-teman yang di luar perumahan. Betul. Nah, bagi yang di perumahan itu harus tahu hak dan haknya.
selama ini kan nggak tahu. Nah, PSU sendiri kan itu namanya prasarana, sarana dan utilitas. Itu adalah kelengkapan fisik dari suatu pembangunan perumahan yang sehat, menuju sehat, tentram, dan bisa terjangkau. Betul. Nah, itu sebetulnya itu ke depan bisa sesuatu yang tidak terpisahkan dengan pengembangan daerah perumahan itu. Tapi seiring dengan jalannya zaman, ini developer ini meninggalkan itu. Jadi banyak developer kita meninggalkan itu, sehingga pengelolaannya bingung ini masyarakat. Saya katakan bingung kenapa lo? Listrikku, PJU ku mati kok gak didandani, urunan dewe. Terus bayar listrik untuk satu kampung bayar dewe. Nah, itu sebetulnya bisa Pemkot bisa masuk ketika itu sudah diserahkan oleh Pemkot. Kita di tahun 2020 itu ada sekitar 240-an pengembang. Nah, udah mengembalikan di tahun 2020 ada 96 pengembang, artinya masih ada 144. Nah, di tahun 2021 144 pengembang itu yang sudah menyerahkan sekitar 40-an. Jadi masih ada sisa ini. Sisanya lumayan banyak ya Mas Agung ya? Masih ada 96-an kalau saya lihat. Nah, itu di tahun 2022 ini harus segera diselesaikan. Oke. Itu karena apa? Banyak permasalahan yang di sana yang teman-teman penghuni itu tidak bisa menikmati kue pembangunan atau APBD dari Kota Surabaya. Karena apa? Mereka tersandera oleh pengembang ini memberikan kepada atau menyetorkan bahasanya kepada pemerintah kota untuk fasum-fasosnya atau PSU tadi. Nah, jadi kalau di dalam aturan di dalam Perda 7 2010 itu kalau besaran 25 hektar ke bawah itu 30%-nya harus diserahkan kepada pemerintah kota sebagai PSU ya. Kalau dia di atas 25 hektar sampai 100 hektar itu 40%. Baik. Sedangkan untuk 100 hektar ke atas itu 41%. Baik. Nah, itu apa saja di dalamnya? Itu ada kalau yang namanya prasarana itu di situ ada jalan, ada tempat pembuangan sampahnya, tempat sampahnya, ada selokannya, selokan limbah, juga selokan yang menampung air hujan yang orang tahunya drainase tadi. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan sarana? Di situ ada sarana taman dan rekreasi, taman dan ruang terbuka hijau, ada sarana olahraganya, peribadatannya, ada juga sarana pemakaman. Nah, bagaimana dengan utilitas? Itu salah satu juga di situ ada jaringan listrik, ada jaringan telepon, jaringan gas, dan juga PJU tadi. Baik. Salah satu di situlah. Masih ada beberapa. Nah, selama ini yang diderita oleh teman-teman yang di dalam perumahan itu pertama PJU-nya mati. Nggak dibeneri karena sama pengembangnya nggak jelas. Benerin pun urunan sendiri. Iya, betul. Terus bayar listriknya juga urunan sendiri akhirnya. Selama di Surabaya kan yang bayar listrik kan Pemkot. Iya. Nah, karena ada anggaran sendiri itu. Nah, bagaimana dengan pemakaman juga? Perumahan itu nggak mungkin di tengah-tengahnya ada makam. Betul. Itu nggak mungkin mesti. Pasti dia milik, wis aku bayarin nang Pemkot. Ini bener ya wonge. Bener. Tadi ada anggaran 2% dari luas tanah, hektaran tanah tadi untuk dibayarkan ke Pemkot. Artinya 2% dikalikan kalau itu 100 hektar ya dikalikan sekian itu dikalikan NJOP. Disetorkan ke Pemkot. Gunanya apa? Kalau ada warga di sekitar di perumahan itu ada yang meninggal, itu bisa dimakamkan di Kepote, di Babat Jerawat di tempatnya punyaan Pemkot atau di Warugunung. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ini akan menghambat teman-teman di dalam.
yang di perumahan tadi. Makanya Pemkot kepingin ini ya cepet. Nah, bagaimana dengan kebanyakan yang sudah istilahnya itu menghilang? Itu ada sampai kemarin itu saya cerita, ini pengalaman yang Pengumuman C selesaikan ini. Itu puluhan tahun di Pondok Menawa Indah itu. Pondok Menawa Indah itu puluhan tahun tidak terjamah oleh kue APBD. Mulai pavingnya, mulai PJU-nya, itu mereka tidak. Kenapa? Ya tadi, karena fasum-fasumnya belum diserahkan kepada pemerintah kota. Nah kemarin mengadu ke kita hiringkan, alhamdulillah, nggak lama. Meskipun pengembang sudah nggak ada ini. Kenapa? Di dalam aturan perwali, pasal 30 itu membolehkan RT RW itu atau tokoh di situ memberikan kepada pemerintah kota. Walaupun kalau misalkan pengembannya nggak ada, sudah nggak ada, Itu, lah kalau bagaimana yang ada? Seperti kemarin ini ada dua yang di Komisi C, satunya di Gria Benawa Indah GBI itu. Alhamdulillah dua-duanya selesai. Karena di Gria Benawa Indah itu ada developer yang mau bertanggung jawab, dan mau membayar apa yang kewajibannya, itu clear, cepat clear. Yang agak lama kan yang ditinggal pengembangnya ini. Alhamdulillah udah clear, sehingga teman-teman yang di Menawa Indah itu sudah mendapatkan kue. Artinya Musrembang, Musbangkel dia sudah mendapatkan haknya sebagai warga negara asli Surabaya. Baik. Jadi sebenarnya Mas Agung, kalau misalkan kita dengar dari kalimatnya Mas Agung sendiri ya, ini kan saat ini biasanya warga kota Surabaya itu cenderungnya nyalainnya Pemkot aja Mas Agung ya. Padahal siapa tahu sebenarnya perumahannya dia sendiri itu yang bermasalah, sehingga pemerintah kota Surabaya masih belum bisa memberikan kue APBD tadi Mas Agung ya. Kita akan coba beri sebentar, nanti akan saya coba untuk perdalam lagi ya, karena terpaksa saya juga harus tahan dulu pernyataan dari Mas Agung ya. Anda juga boleh bergabung, silakan saja. Nanti ya, Anda juga boleh sampaikan pendapat Anda, atau mungkin juga Anda mau keluh kesah. Boleh, silahkan saja. Kami punya dua line telepon. Yang pertama itu sambungan suara 031-820-2004. Lalu kemudian buat yang sambungan pesan WhatsApp 0821-3909-6308. Kami akan segera kembali. Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah di kota Surabaya membuat sejumlah pohon tumbang di berbagai tempat. Selain itu, hujan deras yang terjadi sejak pukul 12 siang hingga beberapa jam tersebut juga disertai butiran es batu hingga sebesar kelereng. Aksi mogok pengrajin tahu dan tempe ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai gagal melakukan intervensi kenaikan harga kedelai yang bahkan saat ini harganya telah menembus Rp11.500 per kilo dari harga normal sebesar Rp8.000 per kilo. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for Anda masih bersama dengan kami semuanya di program Kawan Dewan, ngobrol bersama dengan Wakil Rakyat. Nah, kebetulan untuk malam hari ini saya kedatangan tamu, beliau merupakan sekretaris dari Komisi C DPRD Kota Surabaya, Mas Agung Prasojo. Tahukah Anda kalau ternyata biasanya tuh ya, mungkin beberapa dari masyarakat Surabaya kadang-kadang tuh kesel sama Pemkot.
kok kampung saya atau perumahan saya misalkan itu pavingnya nggak dibenerin, atau kok salurannya nggak dibenerin gitu kan ya. Tapi Anda jangan keburu menyalahkan pemerintah Kota Surabaya, karena ini juga ternyata ada satu ilmu pengetahuan baru ya, di mana developer atau perumahan itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan PSU, dan itu memang harus dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Surabaya. Nah, tadi ada contoh kasus misalkan ada sebuah perumahan ini yang memang ternyata developernya udah nggak ada, atau developernya ini nggak bertanggung jawab untuk melaporkan dan juga mengembalikan serta menepati janjinya seputar masalah PSU kepada pemerintah Kota Surabaya. Otomatis Pemkot nggak bisa apa-apa. Yang dirugikan siapa? Warganya. Paving bayar sendiri, listrik harus ngurus sendiri. Dan kalau mau mengurus ke pemerintah kota juga agak susah juga, karena pengembangnya atau juga developernya ini sebenarnya harus dicari juga gitu kan ya. Nah, Mas Agung mengatakan ada beberapa yang sudah diselesaikan, tapi ini sebenarnya bukan menjadi sebuah solusi, karena itu paling cuma 1 atau 2 nih, tapi kan masih ada banyak yang seperti itu. Mas Agung, lalu sebenarnya persoalan PSU itu seperti apa saat ini dan dampaknya apa aja sih Mas? Bener nggak? Kalau tadi dikatakan di VT yang di awal, salah satu penyebab banjirnya Kota Surabaya bisa jadi karena PSU-nya. Mau nggak Mas Agung? Ya, jadi PSU itu kan di dalamnya juga ada selokan. Iya. Artinya selokan untuk hujan, penampungan hujan drainase tadi. Tapi kalau itu buntu ya sama saja, karena koneksi selokan ini kan terkonek dengan yang lainnya. Bukan di satu perumahan itu, tapi juga di perumahan yang lain sebelahnya. Makanya kalau tidak ada penanganan, pasti terjadi banjir, ya genangan tadi ya. Nah itu, bagaimana kalau kita sama-sama bertanggung jawab, ya ayolah developernya itu, atau saya mengajak teman-teman RT, ketua RT, para ketua RW, kirim ke Komisi C kalau memang kesulitan. Kita coba akan mengatasi. Karena apa? Ini haknya penjenengan, haknya para warga Surabaya yang sudah membayar pajak, yang sudah membayar PBB itu. Nah, akan dikembalikan lagi ke tempat sampean. Kalau sampean sudah developernya atau RT RW-nya sudah memberikan PS-nya ke kita, gitu, ke pemerintah kota, gitu. Nah, kalau kita tarik garis ke belakang nih, Mas Agung ya, tadi kan dikatakan bahwa sekitar 40-an yang sudah bertanggung jawab, sisanya ada 90-an lebih seperti 96 itu. Ya. Mas, berarti kalau sampai banyak yang masih belum bertanggung jawab ya, tanda kutip ya, kesulitannya di mana? Apakah memang oknum dari pengembang ini terkesan, tutup mata, saya nggak mau ngurusin, atau udah lama banget sampai pengembangnya ini nggak ngerti kemana, atau yang mana Mas Agung? Jadi gini, ada beberapa permasalahan, itu tidak di daerah barat, di timur, selatan pun ada. Itu hampir Surabaya ada. Karena apa? Mungkin keenaan ya mereka. Saya katakan keenaan apa? Yang harusnya dibuat taman, itu bisa jadi di rumah. Yang seharusnya dibuat kegiatan olahraga bisa jadi rumah. Ketika rumahnya ini sudah banyak yang menghuni, sudah laku, ini fasum ini. Bahasanya ada itu, jadikan rumah, tahu-tahu warganya lapor. Loh, kok tahu-tahu jadi rumah Pak, padahal itu fasum. Sebetulnya kalau itu kita undang, site plan-nya dibeber, bahasanya kita buka semua, pasti ketahuan bahwa set plan awalnya itu buat fasum itu tidak bisa dibuat lagi, kecuali kalau dia menggunakan set plan baru. Itu pun harus melalui SKRK. Persetujuan juga. Persetujuan dari Cipta Karya selaku pelaksana itu di situ. Jadi saya katakan jangan main-main, pasti ketahuan di Komisi C, kita sudah tahu kok, semua permainan itu sudah tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh pengembang sampai hilang fasumnya itu jadi rumah dijual lagi. Nah, maka ini Surabaya sekali lagi ini di kesempatan ini saya sampaikan, KPK udah memberikan atensi tentang ini. Jadi teman-teman pengembang, ayo
kita secepatnya kita selesaikan permasalahan ini, karena ini menyangkut Kota Surabaya. Surabaya dan harkat martabatnya teman-teman masyarakat Surabaya. Itu dia. Gitu. Jadi kalau kita bicara seputar PSU ya bisa di rumah, prasarana, sarana juga utilitas. Jadi yang namanya prasarana ini merupakan seperti contohnya jalan gitu kan ya. Jadi jalan aksesnya ini jelas ada. Kan sekarang ini banyak banget nih kalau kita dengar kabar-kabar ya, ada perumahan dibangun tapi jalannya masih entah sengketa, entah masih kecil banget, atau juga masih dalam proses. Walaupun memang dijual murah rumahnya, tapi Anda nggak boleh tergoda. Dipastikan dulu, karena sekarang harus menjadi pembeli yang cerdas. Oke, prasarana seperti itu. Lalu kemudian ada sarana. Nah, sarana ternyata contohnya misalkan tempat ibadah, atau ada taman bermainnya. Nah, Anda sekarang yang di perumahan nih kira-kira ada nggak tempat ibadahnya? Kalau nggak ada, wah tanda tanya nih ya. Apakah emang benar seperti itu set plan awalnya? Atau sebenarnya justru Anda pernah tertipu nih. Anda udah kadung beli, tahu-tahu kok nggak kayak dijanjikan dulu ya developernya tadinya bilangnya ini loh. Kok sekarang nggak ada? Ada hal seperti itu. Prasarana, sarana, dan juga utilitas. Nah, utilitas ini juga penting karena yang namanya kegiatan kita bekerja, kita mau berbuat sesuatu hal, butuh yang namanya utilitas. Contohnya apa? Ya tadi dikatakan listrik misalkan, PJU gitu kan ya. Kadang-kadang tuh kalau perumahan yang di Surabaya bagian rada ujung, itu kan agak deg-degan ya kalau PJU-nya remang-remang gitu kan. Nah, biasanya nih warga bingung nih. Ini apakah bisa ya ditambah lagi ya? Maunya kemana nambahnya? Ternyata ketika warga minta ke Pemkotnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ternyata PSU-nya juga masih bersengketa atau bermasalah. Yang salah siapa? Pengembangnya terkadang. Itu masih belum ada tanggung jawabnya terhadap pemerintah kota Surabaya. Tapi di sisi lain terkadang masyarakat yang beli itu nggak ngerti Mas Agung. Kan saya nih ya, kalau misalkan kita punya Mas Agung program TOS namanya, Talk on the Spot. Saya pernah ingat itu presenter kami namanya Mas Andi, itu sempat ngobrol sama adalah perumahan yang memang tanda kutip sedang ada sengketa seperti itu. Nah, para warga ini bercerita ketika warga ini membeli sebuah rumah di perumahan itu, para warga kan nggak ngerti apa-apa, apalagi terutama belinya second misalkan, atau rumah yang udah jadi. Terus kemudian juga ada warga memang beli rumah ini dalam bentuk baru karena perumahan baru, tapi dijanjikan sama pengembangnya nanti nunggu rumahnya penuh. Lah rumahnya penuh ini kan butuh tahunan ya Mas ya. Sebenarnya sejauh mana hak dari masyarakat atau pemilik ini bisa nagih itu yang kayak gimana koridornya? Monggo Mas. Ya, jadi kalau mau beli rumah dilihat dulu. Uangnya ya Mas ya? Uangnya pasti itu. Karena mau beli. Tapi paling enggak itu alasa. Alasa itu tanahnya itu asal-usul dari mana. Terus bagaimana developer ini tingkat kebonafitannya itu dilihat. Karena tidak semudah itu. Orang menyelesaikan rumah selesai, dia dibayar selesai dia. Iya. Setelah itu siapa yang menikmati? Ya warganya. Tahu-tahu warganya ternyata lampunya mati, terus ada yang kurang. Loh, berapa hari kemudian atau bulan gitu, tahu gitu urunan tiap bulan bayar listriknya. Padahal kan nggak semestinya seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi pemerintah kota itu sudah menyediakan anggaran untuk membayar listrik PJU di Surabaya itu. Jadi kalau ada yang RW yang masih urunan itu ya secepatnya dilimpahkan kepada pemerintah kota. Oke. Iya. Baik. Jadi saya berapa kali menemui itu saya coba semua surat-suratnya yang bayar atau apa warga itu dilimpahkan ke pemerintah kota. Dalam hal ini kalau PJU kalau kemarin di DKRTA sekarang dipindah di Dinas Perhubungan. Sebagai stakeholdernya itu. Baik. Jadi sebenarnya sebagai masyarakat juga harus jeli, juga harus getol ya. Karena kan itu merupakan hak Anda. Nah masalahnya biasanya ada masyarakat yang nggak ngerti nih mana haknya, mana kewajibannya. Kan kadang-kadang masih agak rancu ya. Tapi selain dari masyarakatnya, ini kalau
saya kayaknya juga agak greget ya sama pemerintah Kota Surabaya. Kan harusnya punya power ya Mas ya, punya kuasa ya. Kita akan coba untuk break sebentar. Karena kenapa ya kok Pemkot ini kayaknya nggak punya power atau sebenarnya sudah punya, cuman saya aja nih nggak ngerti ya. Kita akan kembali bersama kawan Dewan ngobrol dengan wakil rakyat. Kami akan segera kembali. Sekitar 20 orang perwakilan dari paguyuban korban robot trading Viral Blast yang ada di Surabaya mendatangi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sepanjang tahun 2021, Bapepti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Banyak kebutuhan IT dalam bisnis Anda, mulai dari penyediaan perangkat, staf ahli, internet, hingga keamanan data Anda. Serahkan semua kebutuhan IT Anda pada Hypernet Managed Service. Solusi layanan pengelolaan IT yang terintegrasi, Anda tinggal terima beres. Untuk konsultasi gratis dengan tim IT kami, kunjungi www.hypernet.co.id atau hubungi WhatsApp bisnis kami di 0821 2999 9939. Hypernet fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda. Tadi waktu pas sudah iklan, saya ngobrol nih sama Mas Agung ya. Saya tuh ngobrol sama Mas Agung, Mas, kok kayaknya pemerintah Kota Surabaya ini nggak punya taring ya buat ya paling nggak ada maksa lah kepada pengembang-pengembang yang nakal seperti itu. Karena kan kasihan juga ya kalau masyarakat yang mungkin diberatkan. Karena biasanya bagi masyarakat yang terpaksa untuk bayar apa yang sebenarnya bukan kewajibannya mereka, itu pemikirannya masyarakat adalah daripada ribet, daripada ngurusin lama-lama, ya udah kita tutup aja, kita urunan. Tapi kan kalau lama-lama ya gimana, kan nggak baik juga seperti itu kan. Dan saya juga mau mengajak Anda, ayo Anda juga boleh sampaikan pertanyaan Anda, atau juga mungkin mau sharing ya. Saya paham kalau misalkan saya sih seperti ini biasanya agak sedikit malu lah ya, pemirsa di rumahnya harus juga mungkin masih merasa menyimpan karena kan berhubungan sama tempat tinggal atau juga mungkin tidak mau di blow up. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda boleh sampaikan ke kami redaksi Jawa Post TV. Nomornya sudah ada di layar kaca Anda, ada 2 nih. Boleh pilih sambungan telepon atau juga mungkin sambungan WhatsApp ya. Di foto nomornya supaya tidak lupa. Mas Agung, berarti kalau misalkan saya tanya, Pemkot kok nggak bisa maksa dalam tanda kutip ya? Karena kan pasti udah tahu lah Pemkot yang mana anak nakalnya gitu. Gimana Mas Agung? Jadi sebetulnya Pemkot punya alat. Di dalam Perwali nomor pasal 30 itu memungkinkan Pemkot untuk bisa masuk. Artinya mengajak teman-teman dari pengurus RT atau RW untuk menyerahkan, memberikan kepada pemerintah kota bahwa lahannya ini kan tidak hanya Pemkot saja. Ketika ini mau diserahkan itu ada yang namanya timnya, tim verifikasi. Tim verifikasi itu ketuanya Pak Sekda, sekretarisnya itu dinas, kalau kemarin dinas Cipta Karya, terus di situ ada camat lurah yang ketempatan di situ. Nah, itu mereka bisa melakukan. Tapi sebetulnya Pemkot juga sudah masuk dalam hal pengurukan itu sudah masuk tanpa istilahnya untuk membantu sudah masuk. Tapi bagaimana dengan PJU yang mati, dia mau masuk juga terhalang oleh itu aturan itu. Nah, kalau dia masukkan itu ke itu dengan dengan anggaran APBD sementara itu belum dilimpahkan, karena aturan kalau belum dilimpahkan itu kewajiban pengembang. Kalau udah dilimpahkan ke Pemkot, pengelolaan semua itu yang adalah Pemkot. Dan aturan itu sesuai dengan
tapak atau set plan yang ada. Sebenarnya udah punya alat tuh, senjata. Udah perwali pasal 30 jelas. Saya nggak berani ngomong nih kenapa. Nah, itu jelas. Makanya kalau kesulitan ke sana ya ke DPR. Saya bilang gitu. Kalau kesulitan seperti itu di Komisi C lah insya Allah kita bisa selesaikan. Tapi kemarin kita selesaikan ternyata teman-teman Pemkot juga proaktif juga. Artinya kita undang BPN duduk bareng mencari mana fasum yang sesungguhnya ketika developernya menghilang, tidak memberikan kepada Pemkot, bahasa tidak setor sesuai aturan perda. Itu tugasnya BPN. BPN akan melihat, oh ya ini tanah ini sertifikat atas nama perorangan, dia tahu. Begitu ini kosong-kosong itulah Pemkot dicocokkan dengan set plan-nya. Itu pun harus klarifikasi dengan teman-teman RB, LPMK di lapangan. Baik. Itu. Mas Agung, Nyun Sewu ya, ini ada pertanyaan yang masuk dan juga mungkin monggo bisa dikasih gambaran sama Mas Agung ya. Ini dari Bapak Edi. Saya bacakan di rumah ya. Kalau misalkan Anda punya pertanyaan, Anda juga boleh sampaikan, silakan saja. Selamat malam, mau bertanya, saya Bapak Edi. Di lingkungan kami, fasumnya secara de facto dikuasai oleh warga. Tetapi secara de jure, itu belum diserahkan pemerintah kota Surabaya. Kami beralamat di RW 4 Ketintang. Sejarahnya dulu perumahan yang dibeli kami itu dari perorangan, bukan dari real estate. Mohon tanggapannya kalau seperti ini, Mas Agung, silahkan. Ya, jadi kalau seperti itu ini case ya, artinya developer kan nggak ada. Sebetulnya tadi ada perwali yang melindungi, yang membolehkan ketua RT, ketua RW atau ketua PMK yang tahu itu memang fasum fasos diserahkan kepada pemerintah kota. Kasihkan, nggak apa-apa. Kalau kesulitan ke sana, baru ke kita, ke Komisi C. Yang ditekankan juga ini fasumnya secara de facto dikuasai oleh warga, tapi secara de jure belum diserahkan pemerintah kota Surabaya. Bisa diserahkan itu. Bisa itu, itu bisa. Jadi langkahnya kalau versi Mas Agung gimana nih? Berarti Pak Edi mungkin koordinator warga nih ceritanya misalkan. Ya, bukan versi saya, tapi ini aturan. Oh baik. Perwali itu aturan. Di situ ada pasal 27 sudah ada aturan peralihan juga ada. Sudah mengatur, udah kuat itu. Baik. Jadi teman-teman RT RW yang itu, oh ini fasos ini, laporkan. Dibuat berita acara, ditandatangani RT RW, lurah, kasihkan, ada camat kasihkan kepada pemerintah kota. Iki loh, nanti pemerintah kota akan menurunkan timnya, tim verifikasi, betul enggak, sudah betul ini. Kenapa? Tim verifikasi di situ ada BPN loh. Nah, BPN yang bertugas bahwa betul ini tidak bersertifikat, betul ini fasum. Jauh tahu BPN. Baik. Kemarin itu berapa? 40 loh, 40 titik. Tapi BPN dalam waktu 1 bulan sudah selesai. Nggak sampai 1 bulan selesai. Jadi intinya untuk Pak Edi, saran dari Mas Agung ya, ini sebenarnya sudah ada aturannya kok. Jadi Pak Edi kalau sekarang merasa kesusahan, silahkan. Itu tadi sudah dikasih tahu sedikit gambaran cara-caranya. Jadi bisa RT RW-nya nanti bikin surat pernyataan ya, itu kasihkan ke Pemkot. Nanti Pemkot akan menurunkan timnya untuk verifikasi dan juga biasanya akan melibatkan teman-teman dari PPN, betul ya? Ya betul. Jadi tim verifikasi itu ketua Pak Sekda, sekretaris ada Dinas Cipta Karya sekarang dari DPR KPP, terus ada BPN, ada camat, ada lurah. Baik. Nah, di situ nanti. Nanti kalau misalkan merasa masih kok kayaknya agak susah, nanti teman-teman dari Komisi C itu siap kok ya membantu dari Warga Surabaya. Jadi silakan nanti juga kalau sudah mentok kayaknya ke pemerintah kota Surabaya, Pemkot, ini ada Mas Agung ya sama teman-teman dari Komisi C itu siap, nanti boleh aja untuk main ke gedung Dewan ya, Mas Agung ya. Karena juga ini kalau Anda lihat di belakang layar saya, ini Mas Agung ini sepertinya idolanya para ibu-ibu ini ya. Karena memang rajin banget untuk bersosialisasi sama bersilaturahmi. Jadi nggak usah khawatir pemirsa di rumah, nanti Mas Agung sama teman-teman dari Komisi C itu akan coba untuk membantu serta mendampingi. Oke, kalau punya pertanyaan lain tuh boleh silakan saya sampaikan ya. Kalau bisa ceritanya jelas ya, kayak Pak Edi ini enak nih jelas ceritanya. Kemudian Mas Agung, kalau misalkan sudah dijelaskan secara garis besarnya, oke ternyata kita sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Mas, tapi ini kan biasanya ada indikasi, Mas, oknum-oknum seperti itu ya. Ada nggak sih, Mas? Beneran ada? Atau sebenarnya bagaimana, Mas Agung melihat ini? Ya, jadi sebetulnya teman-teman di Pemkot dalam ini itu kan urusannya di Cipta Karya yang kemarin. Baik. Sekarang namanya DPR KPP. Jadi mereka juga sekarang nangani pertahanan juga di situ. Counterpart di Komisi C. Jadi mereka tahu karena mereka megang set plan-nya. Set plan itu satu ada di dinas, itu satu dari pengembang. Yang dari pengembangan ditandatangani semua pejabatnya, dari mulai kepala dinas sampai dari kabit ke atas itu ditandatangani. Sehingga mereka di kemudian hari terjadi apa-apa, itu akan di-cross-kan aja, kelihatan nanti. Loh, ini yang dulu serpilnya masih jadi tanah, terus alokasinya untuk taman kok berubah jadi rumah. Inilah saya bilang tadi, atensi KPK di sini. Jadi jangan sekali lagi teman-teman pengembang, kalau memang slotnya untuk fasos, ya dilaksanakan saja. Oke, baik. Ini ada salam nih dari warga Surabaya. Mohon izin saya bacakan ya. Ini tadi redaksi sampaikan juga dari Bapak Idasra Firsa. Selamat malam, mohon sampaikan kepada Bapak Agung Prasojo. Kami warga Babat Jerawat berterima kasih atas dibantu penyerahan PSU kami di PBI dan GBI. Salam hormat selalu, Idas LPMK Babat Jerawat. Terima kasih. Kamsahamnida, terima kasih banyak. Ini jadi intinya silahkan kalau misalkan punya unek-unek atau mau menyampaikan sesuatu, monggo ada Mas Agung di sini. Oke, baik. Selanjutnya, ini agak lumayan banyak ya kalau masalah ini ya. Saya agak takut dibacanya itu kan ya. Tidak apa-apa. Baik. Yang selanjutnya dari Mas Okto. Selamat malam Bapak, saya Okto, warga Surabaya Selatan. Mohon diperketat perizinan pembangunan perumahan, terutama pembuatan dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL. Karena di sana terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan pengembang, termasuk berapa jumlah resapan air yang hilang karena didirikan perumahan, sehingga diganti dengan penghijauan misalnya, atau pembuatan saluran yang bisa menampung air hujan yang cukup, atau dibuat waduk dalam suatu perumahan. Terima kasih Mas Okto atas sarannya. Ini juga saya mau tanyakan, Mas Agung, kan tadi saya tanya nih, banjirnya Surabaya ini ada hubungannya sama PSU enggak? Dan kok kebetulan Mas Okto tanya masalah ini. Tapi nanti ya setelah iklan ya. Ada kalau misalkan punya pertanyaan lain juga mungkin punya saran, punya unek-unek, monggo sampaikan silakan. Kami akan kembali ya untuk penyapaannya di program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat. Sekitar 20 orang perwakilan dari paguyuban korban robot trading Viral Blast yang ada di Surabaya mendatangi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sepanjang tahun 2021, Bapepti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading.
Oke, tadi kan sarannya Mas Okto dibacakan sama saya, dan juga tadi saya ngobrol sama Mas Agung ya dari Komisi C, selaku sekretaris dari Komisi C Surabaya. Pas iklan, saya iseng tanya sama Mas Agung, Mas, yang masalah itu apa cuma perumahan aja ya? Kalau apartemen gimana? Oh, ternyata saya dibisikin banyak. Apartemen juga ternyata beberapa ada yang kasus juga ya Mas Agung ya. Tapi insya Allah nanti akan ada dibikin peraturan tentang apartemen ya Mas Agung ya. Ada perdanya tentang apartemen, insya Allah lah ya gitu. Oke, Mas Agung, ini Mas Okto tadi kan urun rembuk ya, saran gitu. Ini kan haruslah dibuat kayak saluran, resapan air, atau mungkin paling enggak ya kasih waduk kayak atau seperti apa gitu. Surabaya ini kemarin sempat ada genangan yang lumayan tinggi, kalau nggak mau dibilang banjir. Selentingan yang mengatakan itu juga ada andilnya dari PSU yang bermasalah. Bener nggak, Mas? Ya, jadi kemarin kan sempat di Surabaya Barat ya, yang tenggelam, akhirnya dibuatkan bosem sebagai solusi. Ternyata begitu dibuat ya selesai. Sebetulnya kalau itu tempat-tempat yang sekali lagi ini juga buat cermin atau biar pemerintah berkaca, jangan gampang mengeluarkan izin. Dilihat dulu kalau memang izin itu kan izin AMDAL ya. Jadi ini izin IMB, izin IPMB itu prosesnya dari AMDAL AMDAL lingkungan. Di situ ada tadi ada 3 dinas yang dilalui, ada Disubnya, AMDAL Lalinya, terus di situ ada dulu namanya DLH dan sekarang masih ada DLH, itu AMDAL lingkungannya, terus satunya di PU, jadi yang drainase itu. Jadi jangan mudah. Saya lihat ini sangat gampang melakukan izin. Dikaji dulu yang benar. Kalau memang itu tempatnya itu kayak curam atau kayak palung gitu, itu harus dibuatkan bosem sehingga ketika hujan deras larinya itu jelas. Nah, tapi kalau semua izin keluar tanpa melihat lapangan, bahasanya copy paste, ya jadinya seperti itu. Siapa yang kena? Masyarakat. Rakyat yang tadi bilang beli yang nggak tahu apa-apa atau beli ya itu tahu banjir akhirnya. Iya benar. Nah, itu namanya jangan sampai seperti itu. Jadi Komisi C sudah sering mengingatkan. Karena sarangnya pengaduan ya kemana? Komisi C. Iya, tidak seperti pembangunan kita ini macam-macam pembangunan. Jadi kita yang developer apa yang kita tahu. Yang jelek baik kita tahu. Bang, nanti kalau saya mau beli rumah, saya tanya abang ya. Boleh. Jadi gini ya usah di rumah ya. Saran dari Mas Okto itu sudah diakomodasi serta sudah diterima sama teman-teman Komisi C. Tapi masukan dari Pak Okto tadi masukan. Nanti akhirnya ke depan biar kita ngundang biar lagi kita pertajam. Jadi sudah diterima nih dan juga sudah dengarkan sama teman-teman Komisi C yang diwakili oleh Mas Agung Prasojo kali ini. Jadi semoga nanti ke depannya akan semakin bagus, semakin lancar ya. Terima kasih Mas Okto sudah ngasih sarannya. Buat Anda mungkin yang misalkan pengen untuk ngasih saran atau juga mau bercerita, monggo silakan. Saya percaya masih banyak kok yang kepengen cerita juga. Cuman mungkin karena entah itu sungkan atau juga mungkin karena ngerasa nggak enak. Ya apa, sampaikan aja. Mas Agung, kalau begitu sebenarnya ya, ketika kita bicara seputar masalah PSU, Mas Agung, apa yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini yang sekarang nonton tayangan Kawan Dewan, kudu ngapain kalau misalkan merasa haknya itu nggak dipenuhi atau terzolimi gitu? Gimana Mas Agung? Iya, sekarang tidak dulu. Terzolimi di bidang apa dulu? Baik. Kalau di bidang pembangunan, yang sifatnya seperti yang kita omongkan tadi, itu ada solusinya. Cukup RT buat berita acara, titik mana ini memang fasum, ini buat fasosnya, itu berita acara ngomong lurah, terus camat udah kirim. Kalau udah nggak mau tangan, kirim saja ke pemerintah kota. Tapi kota nggak mau baru ke kita. Baik. Jadi ini memperjelaskan ya, kalau misalkan kan kadang-kadang tuh ada masyarakat yang mungkin bingung loh, developernya ini loh sudah nggak ada. Loh ini sudah developernya nggak ngerti kemana. Loh ini tuh perumahannya itu beli di perorangan misalkan ya.
Itu caranya yang dikasih tahu oleh Mas Agung. Jadi nggak apa-apa sekarang ini Anda nggak perlu tahu developernya bertanggung jawab atau tidak, kantornya di mana. Kalau nggak ngurusi Anda tinggal bikin suatu pernyataan RT RW, berikan di titik mana-mana Anda sampaikan. Nanti akan diterjunkan tim untuk memverifikasi dari pemerintah Kota Surabaya. Gitu ya Mas Agung ya? Iya. Jadi intinya kalau di sana buntu baru ke kita. Oke. Jadi Pak Idas tadi itu ketua LPMK di Babat Jerawat. Oh baik. Itu sana itu juga berpuluhan tahun itu, kasihan sekali warga sana itu. Dan situ bukan ratusan loh penghuninya. Banyak sekali itu sudah banyak sekali itu warganya itu. Dan puluhan tahun tidak menerima kue pembangunan. Ya karena saya nggak tahu ya yang kemarin gimana. Tapi alhamdulillah ketemu kita ini bisa ini. Aturan jelas pendukung ya udah kita dorong. Kita kasih deadline. Jadi pertemuan pertama terus kita undang dinas, kamu tak deadline 1 bulan lagi selesai. BPN mau setuju ya udah. Itu. Karena sebenarnya itu juga memang haknya masyarakat ya. Iya, dan tidak sulit kalau kita bekerja benar-benar dan tidak lelah melayani masyarakat. Insya Allah bisa itu. Kalau begitu seperti ini Mas Agung, saya ingin bertanya mewakili masyarakat Kota Surabaya seperti itu ya. Strategi khususnya teman-teman Komisi C sendiri untuk masalah PSU ini apa? Apa lebih neken kepada Pemkotnya biar lebih tegas atau punya strategi khusus yang lain? Apa Mas Agung? Jadi pertama Perwali nomor 14 tahun 2016 laksanakan. Itu sudah kuat dalam untuk menjalankan PSU, untuk menjalankan atau memberikan yang terbaik untuk warga Surabaya. Itu ruang dan itu saya baca pasal bahkan yang sudah lama artinya ada developer tapi udah lama nggak kembalikan aja, lapor aja sana karena di situ ada kok. Kalau set plan-nya itu set plan misalnya tahun 80 gitu set plan-nya, itu nggak apa-apa. Berapa ganti ruginya dia 2% hitungan dari set plan yang lama, harga yang lama, bukan harga yang baru. Kadang teman-teman developer taunya, aku set plan-ku kena yang baru dengan NJOP yang baru ya gede. Enggak ya yang lama ya? Enggak, ya itu yang lama. Itu ada di pasal 27 itu di aturan peralihan ada itu. Jadi jangan, kecuali kalau sampai minta SKRK baru. Kalau dilengkapi dengan SKRK baru akan jadi barang baru. Makanya kalau nggak gosong SKRK ya asal yang lama. Kalau tak balik kon harga tahun 80 berapa, NJOP tahun 90 dihitungnya dikalikan 20%. Kalau itu di bawah 25 hektar berarti 30 bagian dari 30% tadi. Nah kalau itu 100 hektar ke atas 41%. 41% itu tetap 2%, tapi dari 41 bagian dari 41% tadi. Karena kan tergantung luas-luasnya tadi kan ya. Iya betul. Enggak kalau memang jangan. Kan yang kemarin kita sempat terjadi miss. Dipikir aku larang Pak. Karena apa? Dihitung loh, miss komunikasi hitungannya sampai yang set plan tahun 80 81 ya itu. NJOP tahun 81 piro? Misalnya 1000 ya 1000 kali berapa kali kamu punya hektarnya dulu, hektarnya ya toh baru dikalikan 2%. Nah itu bayaran. Kalau tidak bayar ya resiko tanggung penumpang. Baik. Itulah. Jadi sebenarnya sih aturannya sudah jelas, ditegakkan jelas aja. Itu. Terus strateginya dari teman-teman Komisi C untuk menggelakkan aturan itu ya, Mas Agung ya. Dan kemudian untuk supaya nggak terjadi miskomunikasi, ini juga mungkin untuk lebih bisa dipahami lagi karena ngikutin yang lama kok ya, NJOP yang lama tuh berapa gitu kan. Dan nggak yang ngikutin yang baru ya, yang baru ya. Kalau self-plan lama ya. Iya, kalau yang baru ya buat baru artinya kan berbeda seperti dan itu. juga jangan mengajukan SKRK baru. Iya, kan hitungannya baru. Baru kan? Itu. Jadi jangan ditrik ya, SKRK baru, wah tapi kan yang lama loh kan. Baru SKRK-nya gitu kan. Ya. Kita akan coba untuk kembali karena kita masih ada satu segmen lagi. Dan malam hari ini saya ditemani sama Mas Agung Prasojo. Beliau merupakan sekretaris dari Komisi C DPRD Kota Surabaya dalam program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Waktu
dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Saya masih bersama dengan Anda semuanya di program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat ya malam hari ini. Dan kebetulan saya bersama dengan Mas Agung Prasojo. Beliau merupakan sekretaris dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Tadi itu kita sempat ngobrol seputar PSU ya. Jadi saya mau remind serta mau rewind juga. Saya mau kasih tahu kepada Anda kalau PSU ini merupakan prasarana, sarana, dan juga utilitas. Nah, Anda sebagai warga Kota Surabaya yang tinggal di perumahan Kota Surabaya, Anda kudu cek, Anda kudu berani, Anda kudu jeli. Jangan sampai hak-hak Anda atau yang sebenarnya itu menjadi intinya hak Anda jangan sampai dikesampingkan. Contoh banyak ternyata ini yang masih memang kayak urunan PJU bayarin oleh masyarakatnya. Terus kayak akses jalan atau apa itu masyarakat yang nanggung. Sebenarnya itu bukan seperti itu, karena setiap perumahan atau developer itu yang akan membangun sebuah perumahan di Kota Surabaya, itu harus ada perjanjian kontrak kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi kudu kayak ngasih jalannya seperti apa, PJU-nya bagaimana, saluran drainasenya seperti apa, itu semuanya harus dan terkoneksi. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Perumahan A, perumahan B, itu dia nggak bisa untuk berdiri sendiri. Ini salurannya gini, yang ini salurannya gini, nggak bisa. Harus terkoneksi. Makanya untuk menjaga Surabaya tetap aman, nyaman, dan tentram. Tapi kalau misalkan, ini memang masih ditemukan beberapa hal yang kayaknya kok masih mengganjal ya, sampaikan saja ke pemerintah Kota Surabaya. Misalkan developernya nggak ada. Misalkan developernya udah entah kemana. Tinggal langsung aja bikin surat pernyataan RT RW, itu Anda bisa langsung mengirimkan ke pemerintah Kota Surabaya atau dibantu sama teman-teman dari Komisi C. Ya. Mas, monggo ada yang mau disampaikan, silahkan Mas Agung. Ya, jadi untuk warga Surabaya, ini APBD ini untuk warga Surabaya, bukan untuk warga lain. Jadi manfaatkan ketika kalau sampai menemui permasalahan kok diajak urunan PJU, diajak urunan paving, bangun jalan, itu berarti indikasi di tempat di perumahan sampean itu belum diberikan PS-nya belum diberikan Pemkot. Jadi aja para ketua RT, ketua RW ini sudah ada aturan itu perwali itu sudah kuat. Jadi RT RW bila perlu ajak lurah, tanah lurah, PMK-nya bila perlu lah itu bisa membuat berita acara, terus dikirim ke Pemkot biar ada tim verifikasinya nanti yang turun menjelaskan oh iya betul ini betul enggak, itu ada. Jadi tim verifikasi, sekali lagi tim verifikasi bukan hanya dari orang Pemkot saja tapi ada dari BPN. BPN ini kan yang melihat bahwa ini tanah sudah bersertifikat, ini belum, BPN yang tahu. Itu yang pertama bagi warga. Bagi para pengembang saya minta jangan persulit warga, ya kalau sudah waktunya, nih 1 tahun dari sampean melaksanakan kegiatan atau membangun rumah itu dan pemeliharaan sampean harus serahkan kepada pemerintah kota. Setahun ya? 1 tahun. Jadi 1 tahun dari jadi ada pemeliharaan kan. Itu dia harus kirim ke pemerintah kota. Biar developer tidak
tiap tahun mengeluarkan anggaran untuk utilitas itu. Baik. Nah, itu kan sama-sama meringankan. Jadi kalau memang itu dibuat taman, ya taman. Itu buat apa namanya peribadatan, ya peribadatan, jangan dimain-mainkan. Itu pertama bagi teman-teman developer. Yang kedua, teman-teman developer sekali lagi segera ini atensi KPK bahwa KPK itu sudah melihat semua, menghimbau kepada seluruh yang namanya developer agar segera memberikan PSU-nya kepada pemerintah kota. Oke. Mas Agung, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jawa Pos TV. Ya, sama. Dan semoga pemirsa di rumah yang tadi sudah melihat tayangan kami, semoga mendapatkan pencerahan yang baru. Dan buat Anda yang sudah bergabung lewat beberapa portal kami, terima kasih banyak, juga mohon maaf mungkin kalau tidak beberapa kami bisa bacakan semuanya. Tapi yang jelas Anda telah menyaksikan program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di hari yang sama setiap hari Kamis pukul 7 malam hanya di Jawa Pos TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.